Hao Zhuang menundukkan kepalanya. Hal ini benar-benar menyalahkannya. Jika dia tidak membaca orang yang salah dan salah mengira musuh sebagai keturunan, tidak akan ada tragedi seperti itu. Namun, di mata Qin Yichen, dia dengan nyaman berbisik, "Nenek moyang, tidak apa-apa, kelicikan musuh, itu tidak ada hubungannya denganmu. Tidak peduli di mana musuh dalam kepemilikan tubuh Feng Ling ada, itu pasti dijaga dari kesadaran True Dragon Rache. Belum lagi nenek moyang yang tertipu bukanlah satu atau dua, setidaknya dia ditemui oleh kami dan dibunuh oleh kami. Pada titik ini, Qin Yichen hanya bisa menghela nafas. Feng Ling terbunuh, saudaranya. Musuh itu, saya khawatir tidak apa-apa, dan mendengarkan arti dari kaki tangannya. Tampaknya ada lebih dari Feng Ling di tangan itu. Tapi Qin Yichen hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan cara ini, bahwa musuh tidak mencambuk pengadilan ilahi lainnya, dan tidak lagi menantikan leluhur lain. Kedua naga sejati saling berhadapan, dan Hao Zhuang harus menghela nafas lalu berkata, "Ikut aku. Ikut aku, semuanya akan baik-baik saja." Qin Yichen mengangguk, dia percaya pada cara leluhurnya. Akhirnya, Hao Zhuang menghadapi Long Jiang yang mengepul dan berkata, "Para tamu monster Rache, tolong berhenti di sini. Ini adalah tanah suci kita. Orang asing tidak diizinkan masuk." Yao Tian dan Dewa Iblis lainnya memberi hormat. Senior tetapi ada kebutuhan, meskipun ada perintah. Akhirnya, mereka memandang Qin Yichen dengan cemas lagi. Raja Langit Naga sejati muda ini, haruskah ia menjadi manusia? Sekarang hanya bisa mengandalkan Hao Zhuang. Tetapi melalui Hao Zhuang, mereka tidak membutuhkan bantuan mereka. Akhirnya, Hao Zhuang melihat ketiga orang yang tidak disebutkan namanya lagi. Tanpa nama, Xiao Luer, kamu harus berkultivasi dan berkultivasi, dan dunia harus menerobos. Saat aku menyembuhkan Yichen, True Dragon Bloodline akan dibuka segelnya untukmu. Anggukan anonim, penting untuk menguasai debu terlebih dahulu. Hao Zhuang ingin melihat ke Ziyun. Merenung lalu berkata, "Adapun kamu, ketika kamu menjadi naga, kamu akan menghadapi perampokan. Ini agak mengkhawatirkan. Lagi pula, Ziyun Polar Road Golden Immortal telah berlangsung selama beberapa tahun, bahkan lebih lama dari Golden Immortal Qin Yichen, dapat digambarkan mencapai puncaknya. Untungnya, Palu Gekian berkata, bocah Ziyun akan menyerahkannya kepadaku, dan aku juga melatihnya selama beberapa tahun. Oke, namun, Qin Yichen masih memiliki satu kekhawatiran terakhir, hanya saja, waktu hampir habis. Apa yang disebut penjarahan pengadilan ilahi naga sejati hanya 3 tahun, bahkan jika kecepatan aliran waktu pengadilan ilahi sangat lambat. Tetapi tidak banyak waktu tersisa. Tetapi Hao Zhuang berkata sambil tersenyum, "Tenang, serahkan pada saya. Bahkan jika yang disebut Kaisar Ilahi menyegel pintu masuk, dia punya jalan." Saat berbicara, Hao Zhuang memimpin Qin Yichen menuju Long Jiang. Dia berjalan perlahan karena langkah yang terakhir tidak cepat. Berdiri di depan Long Jiang, Hao Zhuang tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan benar-benar melihat dua naga yang dipadatkan oleh darah naga di tengah Long Jiang. Raungan naga bergema, satu kiri dan satu kanan. Milik lengan baju Hao In Zhou Guang. Saat naga memasuki tubuh, Ziyun tiba-tiba merasa bahwa nafas leluhur cahaya abadi menjadi luar biasa. Segera, Hao Zhuang melambaikan lengan bajunya lagi. Qin Yichen hanya merasa bahwa mata formasi di depannya kacau. Tetapi para dewa iblis yang berdiri di luar Long Jiang semuanya terkejut. Gelombangnya sangat lambat. Ini telah memperlambat kecepatan aliran waktu 10 kali lipat. Melihat keluar untuk melihat Long Jiang, semuanya tampak melambat. Tetapi Ziyun, yang berdiri di tanah suci naga sejati, tidak merasakan apa-apa. Yao Tian mengusap dagunya. Tahukah Anda, mereka berdiri di Divine Court, dan metode Skylight Monarch menggunakan time flow speed dari Divine Court, yang diperlambat 10 kali lipat. Keduanya dikalikan. Artinya, kecepatan selang waktu di tanah suci ras naga sejati adalah 1% dari dunia luar. Yichen, ikut aku. Hao Zhuang melambaikan lengan bajunya lagi, dan dia melihat sebuah gelembung muncul di sekitar Qin Yichen. Tidak ada jalan. Sekarang yang terakhir adalah manusia, belum lagi energi mengerikan dari Long Jiang. Itu bisa tenggelam jika jatuh ke sungai. Terbungkus dalam gelembung, Hao Zhuang berani menahan Qin Yichen ke dalam aliran cahaya dan menuangkannya ke Long Jiang. Pululus. Qin Yichen hanya merasa bahwa dia berangsur-angsur dangkal, dan melalui gelembung, dia bisa melihat Long Jiang. Ada satu demi satu naga berkeliaran, dan bahkan Fire Phoenix berlama-lama di dalamnya, seolah-olah ini adalah tempat di mana Dragon Phoenix hinggap langit. Bahkan ada tarian rusa 9 warna, yang disebut tanah suci terakhir pengadilan ilahi tidak hanya dalam nama saja, tetapi juga dalam kenyataan, seperti tanah murni naga sejati dan saudara laki-laki. Jika seorang manusia melihat seekor naga berkeliaran di sekitar gelembung dan bahkan melontarkan kekhawatiran dan rasa hormat dari waktu ke waktu, saya khawatir dia sudah ketakutan. Untungnya, meski kekuatan Qin Yichen telah tersegel, ranah dan ingatan masih ada. Alih-alih panik, dia merasa sangat damai, tetapi merasa seolah-olah telah kembali ke kampung halamannya.
Qin Yichan masih tenggelam hingga kedalaman 10.000 zang sebelum melihat dasarnya. Awalnya ada saudara lain di sini, tapi selama pertempuran itu, mereka semua disempurnakan menjadi pedang. Hao Zouang melihat ke dasar sungai yang kosong dan merindukan ekspresinya. Sekarang dia beristirahat di sini, hanya tulangnya yang tersisa. Hao Zouang tidak mengatakan lebih banyak, tetapi menempatkan Qin Yichan ke dasar sungai. Di dalam gelembung, yang terakhir sepertinya menginjak tanah datar, dan yang pertama juga memasuki gelembung. Kedua naga sejati duduk bersila dan saling berhadapan. Mata Hao Zou berkedip dan menatap hati Qin Yichan. Selain kemarahannya, mata naga itu juga menunjukkan ketakutan yang mendalam. Meskipun Hao Zouang tersembunyi dengan baik, dia ditangkap oleh Qin Yichan. Leluhur, apakah segel ini kuat? Hao Zouang tidak menjawab secara langsung, tetapi malah tersenyum dan berkata dengan lega, jangan takut, ada saya, dan Anda tahu, kolam naga ini dikumpulkan oleh keluarga pengadilan ilahi yang sama di masa lalu. Longjiang sangat luas. Setiap kali patriark berhasil, itu akan menguntungkan ras yang sama, dan nantinya ras yang sama juga akan memasukkan darah naga mereka sendiri ke dalamnya. Qin Yichan mengangguk sambil tersenyum. Ini sebenarnya kuali, bukan? Hao Zouang tertawa, lalu muncul dengan sungguh-sungguh. Sekarang saatnya untuk mulai menyembuhkan Qin Yichan. Hao Zouang masih merupakan sosok humanoid. Dia mengangkat ujung jarinya dan dengan lembut menyentuh hati Qin Yichan. Gerakannya sangat ringan, karena sekarang hati yang terakhir terlalu rapuh di matanya. Debu mudah. Tapi sesuatu yang aneh, pasti mengingatkanku. Ketika Qin Yichan menganggukkan kepalanya, ujung jari Hao Zouang bersinar keemasan. Saat itulah dia memadatkan darah naga di Longjiang dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Cahaya keemasan itu halus, mengikuti pembuluh darah Qin Yichan. Tersembunyi di hati. Saya melihat tanda mantra hitam dan hitam di hati itu, yang terus-menerus menjadi cerah dan gelap dengan detak jantung Qin Yichan. Seperti belatung tarsal, jauh di dalam hati saya. Kutukan jahat. Wajah Hao Zouang dingin dan parah. Dan amarahnya sangat ditekan, dan cahaya kemasan melonjak. Namun, darah naga baru saja mengalir ke ventrikel dan diserap oleh tanda kutukan hitam. Bagaimana dengan leluhur? Qin Yichan tidak merasakan hal seperti itu, tapi sedikit tidak nyaman. Tampaknya bloodline jantungnya sedikit refluks, tetapi masalahnya tidak besar. Hao Zouang terkejut, lalu menghela nafas. Tidak apa-apa, masih ada waktu, ini baru permulaan.